Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Bayu ID, channel informasi, edukasi, blog, dan tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review terkait masalah aplikasi EMIS atau yang kepanjangannya adalah Education Management Information System, di mana aplikasi ini digunakan untuk melakukan pendataan siswa dan madrasah di lingkungan Kementerian Agama. Langsung saja ya, kita buka aplikasi EMIS. Untuk loadingnya lancar ya. Untuk masalah loading lancar karena kebanyakan beberapa madrasah itu sudah selesai melakukan pendataan. Kita coba login. Ini loadingnya masih jalan. Kita lakukan login, terus coba kita. Nah, di sini ada beberapa item ya. Item seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Sinyal atau apa? Gimana? Saya tidak tahu. Mungkin untuk sinyal. Jadi sinyal kita middle, tidak terlalu bagus atau tidak terlalu buruk. Oke, kita langsung saja login ke akun admin madrasah. Kita login. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard admin madrasah ya. Ada bagian header, terus kemudian sidebar. Kalau dilihat dari struktur tampilannya, ini hampir mirip dengan menggunakan admin LTE kalau tidak salah loh ya. Hampir mirip dengan admin LTE. Coba admin LTE. Tampilannya hampir mirip. Ya mungkin berbeda tema saja. Ya mungkin yang ini ya, arsitektur UI dashboard mirip ini. Demo kalau tidak salah. Nah, ini hampir mirip kan. Nah, hampir mirip atau memang ini ya, memang pakai ini, cuma ada beberapa kode yang dirubah. Nah, tampilannya hampir mirip dengan ini, atau mungkin yang lain, saya tidak tahu. Mungkin yang lain, tapi mayoritas pakai menggunakan admin LTE IO. Terus kemudian di sini ada informasi, di sini ada selamat datang madrasah kita. Terus kemudian di bagian atas ada kirim permintaan persetujuan kalau kita telah melakukan perubahan. Jadi setiap kita melakukan perubahan, kita wajib melakukan permintaan atau mengirim permintaan persetujuan ini untuk di ACC oleh admin lembaga atau camat ataupun admin kabupaten. Kalau profil lembaga itu yang menyetujui adalah mulai dari camat, kemudian naik ke admin Kemenak kabupaten. Terus kemudian kalau untuk perubahan siswa itu menggunakan langsung ke admin kabupaten. Terus kemudian di sini ada info. Sayangnya di sini tidak didukung dengan klik kanan yang open in new tab ya. Jadi beberapa permasalahannya atau kritik dari saya adalah
ini tidak bisa diklik kanan. Jadi untuk pengeditan siswa ataupun siswa yang banyak itu tidak bisa dilakukan secara paralel. Jadi harus satu-satu dulu diselesaikan baru bisa pindah ke siswa lain. Itu menurut saya jadi catatan. Terus kemudian di sini di bawahnya ada jumlah ruangan, kemudian ada jumlah siswa, ada jumlah rombel, ada jumlah GTK. Sini GTK-nya masih 0, belum ditambahkan. Terus kemudian ada konfirmasi persetujuan, ada ini adalah yang telah disetujui camat atau kepala lembaga. Terus kemudian ini adalah yang disetujui oleh Kemenak Kabupaten. Terus di bawah ini ada informasi profil madrasah atau dashboardnya. Untuk melakukan editing profil kita bisa pilih di sini ya, ada identitas, lokasi, sama bantuan operasional. Terus kemudian yang lainnya ini belum aktif, masih belum aktif, masih mungkin membutuhkan beberapa update yang terbaru karena memang MS yang baru ini update-nya parsial, jadi tidak seluruhnya langsung update tapi parsial, bertahap ya. Ditunggu saja bagaimana jadinya nanti. Terus kemudian ada Sarpras. Sarpras ini untuk mengedit lahan, gedung, ruangan, dan meubiler. Terus kemudian kita pilih bagian di bagian daftar siswa. Nah, yang kita akan review ini bagian ini. Nah, untuk mengubah data siswa ini ada beberapa hal yang perlu saya review di sini atau mungkin dikomentari. Yang pertama, ubah data ini kalau menurut saya kalau salah mohon dikoreksi. Silahkan tulis koreksi di kolom komentar kalau ada kekeliruan. Untuk bagian ini yang pokok untuk tahun ini, untuk semester ini adalah mengupdate data orang tua sama data siswa, itu yang pokok. Namun ada beberapa hal yang jadi kritik. Yang pertama adalah untuk bagian NIK. Untuk bagian NIK itu masih bisa istilahnya apa ya, di-book, istilahnya menggunakan nomor atau NIK yang enggak valid itu masih bisa tersimpan. Nah, enggak tahu kalau dimonitor apakah valid juga atau gimana, saya enggak tahu. Itu yang menentukan katanya MIS Pusat sudah bisa membaca uploadan kakak secara otomatis. Nah, itu yang dikatakan dari agennya. Jadi yang penting upload, jadi nanti upload kakak terus kemudian otomatis membaca sendiri. Jadi harusnya kalau ketika NIK ini ditulis dengan angka yang tidak sesuai dengan gambar atau yang diupload dengan kakak, harusnya tidak valid ataupun tidak bisa disimpan. Nah, terus kemudian tempat lahir ya bisa ya. Terus kemudian ada tanggal lahir. Ini yang banyak jadi keluhan para operator termasuk kami, yaitu menggunakan Google Calendar. Ini input Google Calendar ini sangat menyulitkan atau memperlambat pekerjaan kami sebagai operator madrasah. Mohon ini dipertimbangkan untuk kalau lebih mudahnya itu cukup seperti form yang lain saja. Jadi tidak perlu
tidak perlu dibuat semacam Google Calendar ini, jadi cukup form saja, form input saja, jadi diisi manual. Itu malah lebih mudah bagi kami para operator untuk input data daripada kita harus mengklik Google Calendar terus kemudian pindah tahun. Ya, kalau tahunnya tidak sesuai, sudah sesuai, tapi kalau tidak sesuai maka otomatis akan menambah durasi pekerjaan kami. Nah, itu juga menambah stres bagi para operator, stressing. Di samping pekerjaan kita tidak menggunakan patokan jam kerja, kebanyakan operator itu kerjanya di malam hari, karena ketika di akses aplikasi EMIS ini ketika di siang hari banyak yang tidak bisa atau banyak yang down. Nah, tidak bisa mengakses ya. Terus kemudian pendidikan terakhir ini sudah oke. Terus pekerjaan utama oke. Nah, untuk nomor ini kayaknya tidak begitu benar. Terus kemudian yang lain, form seperti status tempat tinggal ini kemarin yang masalah kami adalah ketika provinsi diklik itu kadang tidak muncul. Kalau muncul nanti kabupaten yang tidak muncul. Kalau kabupaten muncul, kecamatannya tidak muncul. Kalau kecamatannya muncul, nanti kelurahan atau desanya yang tidak muncul. Jadi seperti loadingnya gimana ya? Dropdownnya ini terlalu lama diakses atau lookupnya untuk mencari data lokasi ini terlalu lama ya, terlalu lama. Jadi menurut saya masih perlu ada peningkatan, entah itu bagaimana, mau yang jelas supaya input data EMIS ini menjadi lebih lancar dan lebih cepat serta lebih mudah. Itu juga akan menguntungkan bagi Kemenak juga. Kalau datanya lancar, aplikasinya lancar, diakses mudah dan cepat, maka tentunya akan lebih valid datanya. Terus di sini ada upload kakak, terus upload kakak ayah. Nah, ini upload kakak ayah dengan upload kakak ibu ini apakah sama atau berbeda? Saya kurang paham. Harusnya sama. Terus kemudian ada wali sama. Nah, mungkin itu yang perlu saya kritisi dari bagian data orang tua. Nah, dari sini seperti yang saya bilang tadi, bagian yang atas seperti NIK itu masih bisa dilakukan book atau menggunakan data yang tidak valid, itu masih bisa disimpan. Yang penting 16 digit. Nah, yang penting 16 digit itu masih bisa disimpan. Jadi kalau menurut saya masih kurang valid untuk validasinya. Untuk validasinya masih kurang valid. Terus kemudian ada data siswa. Kita pindah ke bagian data siswa. Di sini ada bagian nama, terus kemudian NISN. Nah, NISN ini sayangnya terintegrasi dengan aplikasi yang di Verbal PD. Nah, kenapa harus lewat Verbal PD gitu? Kenapa tidak langsung diintegrasikan ke EMIS? Kenapa harus dari Verbal PD, dari Pusdatin terus ke Verbal PD baru ke EMIS? Kenapa Anda dari Pusdatin langsung ke EMIS? Nah, itu jadi ketika kita melakukan editing data NISN ataupun klaim NISN bisa langsung pada aplikasi EMIS. Ini bisa memudahkan
para operator juga. Jadi tidak harus pindah-pindah aplikasi. Nah, untuk melakukan update satu siswa saja, kita bisa pindah berbagai aplikasi. Nah, ini keunikannya. Jadi ada lagi nanti ketika ada pendataan ujian nasional. Ada lagi nanti untuk pendataan untuk sertifikasi guru atau guru sertifikasi, atau pencairan tunjangan guru sertifikasi itu pakai aplikasi Simpatika. Kenapa tidak full dalam satu aplikasi semuanya valid semua? Kenapa harus istilahnya apa? Diceceh, jangan dijejeh. Jadi beberapa aplikasi yang akhirnya para operator harus melakukan berulang kali input data. Ini sangat disayangkan. Mohon ini bisa menjadi masukan bagi Kemenak ataupun developer juga. Ini bisa istilahnya ya kerjasama antara beberapa developer aplikasi itu dijadikan satu, kembangkan aplikasi yang benar-benar paripurna gitu. Tidak banyak bug. Soalnya kalau makin banyak bug, makin lama juga deadline-nya, makin lama juga data selesai. Yang dioprak-oprak tetap operator, padahal tidak semuanya salah operator. Terus kemudian ada NIC juga. Nah ini untuk input datanya itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Sama juga di bagian tempat tinggal ini seperti yang di data orang tua tadi ya. Kadang di provinsi tidak muncul, terus kalaupun muncul nanti kabupatennya tidak muncul. Kalau di kabupaten muncul, bagian kecamatannya nggak muncul. Kalau kecamatannya muncul, bagian desa atau kelurahannya yang tidak muncul. Jadi kita harus merefresh, diulang lagi, dan tidak bisa menyimpan secara real time. Jadi kalau ketika data itu tidak muncul, kita sudah ngisi dari atas ya, dan bagian kelurahan kosong. Nah itu kita harus mengulang lagi dari atas. Ini sangat melelahkan ya. Mungkin sangat melelahkan bagi kami para operator. Mungkin bisa jadi perenungan atau evaluasi untuk supaya aplikasi ini menjadi lebih baik lagi. Terus kemudian di sini, nah untuk bagian kelengkapan data ini menurut saya untuk aplikasi EMIS ini terlalu banyak atau terlalu lengkap. Kenapa terlalu banyak dan terlalu lengkap? Jadinya untuk melakukan updating data itu memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan untuk satu siswa saja itu paling tidak membutuhkan waktu 10 menit. Itu kalau lancar. Itu untuk kelengkapan data semuanya mungkin lebih dari itu untuk satu siswa saja. Bagaimana dengan madrasah yang memiliki ratusan bahkan ribuan siswa? Semoga ini menjadi evaluasi bagi para atasan, para poro-poro itu, supaya menjadi lebih baik lagi.
Terus kemudian di bagian ini konfirmasi lembaga, terus kemudian monitoring data AKM ini untuk checking data ya, checking data AKM. Nah, setelah kita edit data semuanya, baru kita kirim persetujuan. Nah, jadi setiap kita editing data paling enggak kita harus melakukan kirim permintaan persetujuan supaya data yang kita ubah itu di ACC oleh admin Kemenak Kabupaten. Nah, mungkin dari situ. Selain itu mungkin dulu sekarang sudah mulai lancar karena yang mengakses tidak sebanyak kemarin, tidak sebanyak awal-awal kemarin. Dulu itu masih banyak bug, bahkan untuk loading login saja tidak bisa, apalagi ada juga yang sampai logout otomatis. Nah, itu sudah diisi data, tarik-tarik, rintik-rintik, waktu disimpan jret langsung logout. Itu rasanya wow sekali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan unek-unek dari seorang operator. Mungkin kalau tidak mewakili operator lain, ya mewakili operator lembaga kami sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai channel ini. Dan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang sreg, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, mungkin dari saya itu saja ya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.